Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marris zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-mannan al-qa'il fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan banyak menjauhi larangannya serta mentaati seluruh perintahnya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam yaitu ketika Nabi Muhammad SAW menjalani Isra dan Mi'raj, yang mana Isra dan Mi'raj ini dilakukan oleh Nabi hanya satu malam, yang mana pada saat itu ketika perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis Palestina saat itu membutuhkan waktu sekitar 40 hari, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya satu malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksud Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ayat ini menggambarkan bahwa kekuasaan dan maha besarnya Allah mampu memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hanya dalam satu malam. Setelah itu Nabi Muhammad SAW dinaikkan atau Isra kepada Sidratul Muntaha untuk menerima sholat 5 waktu. Nabi Muhammad SAW mendapat gelar yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad As-Sawi dalam Hasyiah As-Sawi ala Taisirul Jalalain juz 2 halaman 311. Qauluhu bi 'abdihi lam
qul bi nabiyyi wa la bi rasulihi isyaratan ala anna wasfa al-ubudiyyati akhassul awsafi wa asyrafuha li'annahu idza sahhat nisbatul 'abdi li rabbih bihaitsu la yusyriku fi ibadatihi lahu ahadan faqad faza wa sa'ida. Firman Allah dalam surah tersebut, ayat tersebut pada lafaz Allahu bi 'abdihi, Allah tidak menggunakan kata nabi ataupun rasul. Ini menunjukkan bahwa sifat ubudiyah atau kehambaan merupakan sifat yang paling istimewa dan paling mulia. Jadi Allah menggunakan lafaz abdun bukan rasul atau bukan nabi, karena pangkat abdun hamba adalah pangkat yang paling tinggi di hadapan Allah. Karena ketika seseorang hamba telah diberi stempel oleh Allah, dengan demikian maka ia telah mendapatkan keuntungan dan akan bahagia selamanya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, ada 4 hikmah kenapa dipilih Baitul Maqdis sebagai tempat Isra'nya Nabi Muhammad SAW. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labid juz 1 menyebutkan bahwa hikmah dijadikannya Baitul Maqdis sebagai tempat Isra yang pertama, bahwasanya Nabi diisrakan ke Baitul Maqdis agar Nabi Muhammad SAW bisa naik ke langit dengan sejajar. Artinya menurut riwayat Ka'ab, pintu langit yang menjadi tempat naiknya Nabi itu sejajar dengan pintunya para malaikat. Kedua, disebutkan juga bahwa Baitul Maqdis dipilih karena tanah Syam yang ada di Palestina ini merupakan tanah pilihan Allah. Dalam sebuah hadis sahih dijelaskan bahwa tanah Syam adalah tanah yang paling utama setelah tanah Haramain dan menjadi tanah pertama yang menunjukkan kuasa Allah, di mana saat ini tanah Palestina menjadi rebutan dari berbagai agama, Islam, Yahudi, bahkan Kristen. Adapun hikmah yang ketiga, bahwasanya Nabi Muhammad SAW diisrakan ke Baitul Maqdis untuk menunjukkan kebenaran pada orang-orang yang meragukan akan Isra dan Mi'rajnya Nabi. Jika Nabi Muhammad langsung naik ke langit dari kota Mekah, maka tidak ada bukti konkret yang nyata yang bisa ditunjukkan pada orang-orang kafir Quraisy. Namun Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi dari kota Mekah menuju Baitul Maqdis Palestina. Ini menunjukkan bahwasanya ada bukti konkret yang nyata sehingga membantah anggapan orang-orang yang tidak mempercayainya. Yang terakhir, hikmah dari Baitul Maqdis dijadikan sebagai tempat Isra'nya Nabi yaitu bahwasanya Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram ini merupakan dua kiblat, yang mana awal dari kiblat umat Islam yaitu Masjidil Aqsa, kemudian yang kedua yaitu Masjidil Haram. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil hikmah-hikmah yang penting, yang utama di dalam Isra dan Mi'rajnya Nabi, yang terutama yang paling utama yaitu mengoreksi sholat ibadah kita masing-masing. Karena sholat menjadi kunci ibadah-ibadah yang lainnya. Manakala sholat kita sudah baik, insya Allah ibadah-ibadah yang lain juga baik. Apabila sholat kita sudah tidak baik, sudah jarang sholat, tidak memperhatikan rukun syaratnya, maka tentu ibadah-ibadah yang lain juga akan rusak.
Karenanya sholat menjadi tiang agama. Ketika orang sudah tidak sholat, sudah tidak menjalankan ibadah 5 waktu, maka runtuhlah keislaman seseorang itu. Yang ada hanya KTP-nya yang berbunyi beragama Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa istiqomah menjalankan sholat 5 waktu. Tidak hanya diri kita, tapi keluarga kita, istri kita, anak kita, dan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan semuanya diberi keistiqomahan wabil khusus dalam menjalankan sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.